Hai Church, Shalom. Jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku. Ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, mereka pasti punya harapan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan tersebut. Tidak ada sebuah pernikahan yang memiliki tujuan untuk bercerai. Tetapi setiap pernikahan pasti punya harapan untuk kebahagiaan. Faktanya, tidak mudah untuk menjadi bahagia dalam sebuah pernikahan. Gesekan-gesekan yang memicu emosi, adu pendapat, bahkan keinginan-keinginan yang tak kunjung terwujud dalam keluarga membuat hubungan suami istri mulai merenggang. Dan ketika pertengkaran-pertengkaran terjadi, banyak pasangan-pasangan yang memilih untuk diam, tidak berbicara kepada suaminya atau kepada istrinya. Dan itu membuat rumah tangga semakin hari menjadi semakin tidak menghadirkan surga di dalam keluarga, tetapi justru suasana, kondisi yang panas yang dialami oleh pasangan tersebut. Hubungan yang rusak akan mudah diperbaiki jika pasangan memiliki komitmen untuk tetap setia apapun yang terjadi. Dalam kehidupan keluarga, Abraham pun mengalami yang namanya ujian. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 16 ayat yang ketiga, Alkitab mencatat 10 tahun Abraham dan Sarai sejak tiba dan tinggal di tanah perjanjian. Abraham dan Sarai belum juga dikaruniai anak. Waktu itu usia Sarai 76 tahun dan Abraham 85 tahun. Tetapi janji Tuhan belum juga terwujud di dalam rumah tangga mereka. Kita baca di dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Adapun Sarai, istri Abraham, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Saudara, Sarai mengalami pergumulan yang sangat memalukan. Di usianya yang sudah lanjut, dia tidak kunjung memiliki anak. Mungkin setiap hari orang bertanya, "Kapan kamu punya anak?" Setiap kali dia bertemu dengan sanak keluarganya, mungkin dia berkata, "Waduh, ini hal yang memalukan. Pasti nanti orang akan bertanya, kapan kamu punya anak?" Atau orang pasti akan bertanya ketika melihat kondisiku, fisikku, dan mereka akan berkata, "Berapa anak yang kamu punya?" Sementara tidak satu pun anak yang dimiliki oleh Sarai. Dan hati Sarai menjadi gusar. Karena tidak memiliki anak merupakan hal yang sangat memalukan. Ketika hari-hari yang dilalui dengan pergumulan yang berat dan memalukan. Seringkali mungkin dia bertanya kepada suaminya, "Kapan ini janji Allah terrealisasi? Sampai sekarang aku belum punya anak." Besoknya mungkin dia juga bertanya kepada suaminya, dia menangis, "Kapan ini aku punya anak?" Dan mungkin tidak ada jawaban yang pasti yang diberikan oleh Abraham kepada Sarai. Hati yang gundah gulana. Pikiran yang terus berjalan kemana-mana supaya kerinduannya akan memiliki seorang anak. Membuat Sarai mulai menyusun rencana. Pada zaman itu, memiliki anak dari hamba perempuan merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan untuk melanjutkan keturunan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Sarai supaya dia bisa memiliki keturunan. Nah, Sarai memiliki hamba perempuan yang diperoleh ketika Abraham berdusta tentang Sarai bahwa Sarai adalah adiknya kepada Firaun. Abraham mengizinkan Sarai untuk memiliki suami lain demi menyelamatkan nyawanya.
Hal ini membuat Sarai memiliki ide supaya dia punya anak dengan cara berbagi suami dengan wanita lain, yaitu Hagar, budak perempuan yang diperoleh ketika dia ada di Mesir. Jika Hagar memiliki anak dari Abram, maka anak dari Hagar ini akan menjadi milik Sarai. Dan ini akan menjadi jawaban atas rasa malu Sarai. Sarai mengizinkan Abram berbagi diri dengan wanita yang lain supaya rasa malunya tertutupi, supaya masalah keluarga dapat dipecahkan. Tapi solusi yang dilakukan oleh Sarai melanggar apa yang firman Tuhan katakan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan meninggalkan ayah dan ibunya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dua menjadi satu dan tidak bisa ditambah dengan yang lain. Pria dan perempuan yang menjadi satu dalam pernikahan, maka tidak dapat ditambah pria atau wanita lain dari luar. Ini hukum pernikahan yang Tuhan perintahkan. Jika hukum ini dilanggar, maka akan membuat kesalahan yang besar. Menambahkan pria atau wanita lain dalam masalah keluarga pasti akan membuat keluarga itu hancur. Jangan memulihkan kerusakan hidupmu karena persoalan, karena masalah yang sedang engkau hadapi di dalam rumah tangga dengan menghadirkan wanita atau pria lain di dalam keluargamu. Pasti akan terjadi perpecahan di dalam keluarga. Mari datang kepada Tuhan. Mari bawa keluargamu kepada Tuhan ketika terjadi persoalan di dalam keluargamu. Dan ketika Tuhan dihadirkan, maka engkau bisa bertahan dalam komitmen pernikahanmu untuk menyelesaikan persoalan di dalam keluarga. Mari miliki kesetiaan di dalam pernikahan. Nah, bagaimana caranya supaya ketika di dalam pernikahan terjadi konflik, terjadi persoalan, maka kesetiaan itu tetap ada. Kesetiaan bisa dibangun dengan 3 cara dan saya memberi singkatan dengan KTP. Saudara, pasti setiap kita punya KTP. Karena kita dikenal identitasnya dengan KTP. Sehingga KTP ini akan menjadi dokumen yang kita akan bawa dimanapun kita pergi. Karena KTP dibutuhkan. Dan sebagai seorang suami atau istri, maka KTP ini yang nanti saya akan jabarkan. Ini akan menjadi hal yang juga dibutuhkan untuk menjadi keluarga yang kuat, yang hidup di dalam kesetiaan. KTP, K, berbicara tentang kasih. Kasih itu seperti magnet, saudara. Jika kutubnya berbeda, itu akan menarik. Dan ketika terjadi daya tarik menarik, maka itu akan membuat dua benda dengan kutub yang berbeda menempel. Nah, kesetiaan di dalam keluarga terbentuk ketika seorang suami atau istri memiliki kasih yang akan mendekatkan mereka. Kasih kepada Tuhan menjadi yang utama di dalam keluarga. Kemudian kasih kepada pasangan akan menjadikan pasangan suami istri itu akan saling setia. Seperti Kolose 3 ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau hari ini terjadi pertengkaran di dalam keluargamu, mari ingat kepada kasih mula-mula, di mana engkau dulu mengasihi istrimu, mengasihi suamimu. Pertengkaran seringkali membuat kasih makin pudar. Tetapi ketika kasih itu selalu ada di dalam kehidupan rumah tangga, maka hubungan suami istri akan semakin erat. Hubungan orang tua anak akan semakin erat. Karena kasih itu yang akan mengikat
mempersatukan dan menyempurnakan kehidupan keluarga. Jadi kalau ada konflik di dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, jangan pernah membiarkan bungkam mulut atau aksi diam itu terjadi di dalam keluargamu. Semakin engkau diam, semakin akan membuat jarak hubungan suami istri. Tapi ketika di tengah-tengah konflik yang engkau hadapi di dalam keluarga, engkau hadirkan kasih, maka keluargamu akan dipulihkan dan dipersatukan. Karena kasih itu adalah pengikat yang mempersatukan. T yang kita pelajari hari ini supaya kita tetap di dalam kesetiaan. T itu berbicara tentang tanggung jawab. Mari bertanggung jawab dengan apa yang engkau lakukan, dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada di saat engkau tidak bersama dengan pasangan. Mari bertanggung jawab dengan tindakan. Jadilah pasangan yang bertanggung jawab, sehingga ketika suami atau istrimu ada di luar rumah, engkau tidak khawatir dengan keberadaan suami atau istrimu. Karena engkau bertanggung jawab dengan kehidupanmu. Termasuk ketika engkau sedang menggunakan media sosial. Ada begitu banyak suami yang curiga ketika istri yang mulai memegang handphone. Ada banyak istri yang curiga dan berusaha melihat apa yang dilakukan suaminya ketika suaminya sedang memegang handphone mereka. Saudara, mari bijak dengan kehidupan kita. Dimanapun kita berada, mari bertanggung jawab supaya pasangan kita tidak khawatir dimanapun kita berada, karena kita bertanggung jawab dengan kehidupan pernikahan kita. Ada satu nasihat yang firman Tuhan berikan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara, kita harus menggunakan kesetiaan itu. Kita harus menuliskan kesetiaan itu di hati kita. Dimanapun kita berada, kita harus berlaku setia. Dengan demikian kita bertanggung jawab dengan kehidupan pernikahan kita. Dan pasangan kita tidak akan pernah curiga, tidak akan pernah khawatir. Sekalipun suami atau istri jauh dari hadapannya. Yang ketiga, P. P ini berbicara tentang prioritas. Kesetiaan akan menjadi akibat ketika seseorang diperlakukan sebagai yang utama. Ketika seorang diabaikan, maka bukan kesetiaan yang didapat, tetapi akan kehilangan orang yang dicintainya. Saudara, ada begitu banyak pertengkaran dalam keluarga karena pekerjaan, karena hobi, karena teman menjadi prioritas dalam rumah tangga. Ada ibu-ibu yang bercerita kepada saya. Dia merasa bahwa dirinya diabaikan oleh suaminya. Ketika dia sakit, dia terbaring di rumah sakit, dia sendirian di rumah sakit. Suaminya tidak peduli dan hanya berkata, kamu ke rumah sakit sendiri ya, kamu masih mampu pergi ke rumah sakit sendiri. Aku harus menyelesaikan pekerjaan. Kalau aku tidak bekerja, bagaimana aku bisa membayar rumah sakit, biaya rumah sakit? Maka engkau pergi ke rumah sakit sendiri. Engkau periksa dokter sendiri supaya aku bisa bekerja. Istrinya merasa diabaikan. Dalam kondisi sakit, suaminya tidak peduli. Lebih peduli kepada pekerjaan. Bahkan ada anak-anak yang hatinya terluka ketika harusnya orang tua datang ke sekolah untuk berbicara dengan gurunya mengenai perkembangan sekolahnya. Tetapi orang tuanya berkata, nak, sampaikan kepada gurumu bahwa papa mama tidak bisa hadir hari ini karena banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan membuat anaknya merasa lonely, membuat anaknya merasa tidak diingini di keluarga tersebut.
dan membuat jarak antara orang tua dan anak. Saudara, mari prioritaskan pasanganmu lebih dari apa yang engkau kerjakan hari ini. Prioritaskan pasanganmu lebih daripada hubungan pertemanan yang engkau lakukan hari ini. Mari prioritaskan pasanganmu lebih dari engkau memprioritaskan hobimu. Karena ketika engkau memprioritaskan pasanganmu, pasanganmu merasa dikasihi, anakmu merasa dikasihi, itu akan membuat kesetiaan terjadi di dalam keluargamu. Ingat bahwa janji pernikahan bukanlah bagian dari upacara pemberkatan pernikahan. Tetapi janji pernikahan adalah kehidupan pernikahan yang dideklarasikan di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk menjadi pasangan yang setia sampai maut memisahkan. Saya berdoa kiranya kita menjadi pasangan yang setia sehingga rumah tangga kita yang kita bangun diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah hadirkan orang ketiga untuk memecahkan solusi dalam pernikahan saudara. Jangan pernah membuat orang ketiga menjadi yang utama di dalam persoalan keluarga. Tetapi hadirkan Tuhan. Hadirkan kesetiaan yang saudara bangun supaya keluarga saudara menjadi keluarga yang kuat di tengah badai kehidupan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Engkau membuat pernikahan yang kami bangun itu didasarkan kepada kasih, tanggung jawab, dan prioritas yang membuat kami menikmati hubungan keluarga yang harmonis, yang dibangun atas dasar kesetiaan. Ampuni kalau selama ini kami mencari solusi dari luar dengan menghadirkan orang ketiga di dalam rumah tangga kami. Dan orang ketiga tidak membuat rumah tangga kami semakin harmonis, tetapi membuat keluarga kami hancur. Kami rindu Tuhan, biar kiranya hadir-Mu di dalam rumah tangga kami, membuat rumah tangga kami semakin hari, semakin harmonis, dan semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam program Aku dan Keluargaku. Kiranya program ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.